Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Wicaksono, mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia, Prodi Informatika Batch 9. Video ini adalah video dari capstone project dari mata kuliah Arsitektur dan Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Singgih Mitro STMT. Di video ini saya akan mempresentasikan capstone project saya dengan judul Perancangan dan Implementasi Jaringan Mini Workspace. Saya menggunakan judul jaringan Mini Workspace karena pada kondisi aslinya kompleksitas jaringan workspace yang asli lebih lebih kompleks daripada yang saya buat di capstone project ini. Perlu diketahui juga workspace itu adalah perusahaan tempat di mana saya bekerja dengan bidang jasa penyewaan ruang kerja dan juga ruang kerja berbagi. Di capstone project ini, saya menggunakan Cisco Packet Tracer dengan penerapan VLAN, DHCP, dan interVLAN routing. Workspace itu adalah lingkungan kerja bersama yang seperti saya bilang, yang mempunyai beragam banyak pengguna dan perangkat dengan kebutuhan jaringan yang berbeda-beda. Karena terdapat banyak pengguna dan perangkat dalam satu jaringan atau satu lingkungan juga, maka membutuhkan jaringan yang terstruktur agar masing-masing kebutuhannya dapat dilayani dengan baik. Maka dari itu, pada proyek ini saya menggunakan konsep segmentasi jaringan menggunakan VLAN, yang dimana itu sesuai dengan realita yang dijalankan pada jaringan workspace. Selain VLAN, saya juga menerapkan DHCP untuk pemberian IP address secara otomatis dan juga interVLAN routing yang menggunakan metode router on stick agar untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda. Untuk simulasinya, saya menggunakan Cisco Packet Tracer agar rancangan jaringan dapat diuji sebelum diterapkan pada kondisi yang aslinya. Tujuan proyek ini pertama adalah merancang topologi jaringan mini workspace yang terstruktur, lalu menerapkan VLAN untuk segmentasi jaringannya, kemudian mengimplementasikan layanan DHCP, mengimplementasikan interVLAN routing juga menggunakan metode router on stick yang seperti tadi saya bilang, kemudian menyediakan layanan wireless, VoIP, PABX, public printer, dan CCTV DVR, karena ini adalah ruang kerja bersama, maka membutuhkan surveillance di dalamnya. Lalu kemudian saya juga akan melakukan pengujian untuk memastikan seluruh layanan berjalan dengan baik. Metodologi yang saya gunakan pada proyek ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang tahap pertama adalah analisis kebutuhannya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, perangkat yang digunakan, serta layanan jaringannya. Kemudian, tahap keduanya adalah perancangan, yaitu membuat topologi, menentukan segmentasi VLAN-nya, eh, pool IP address-nya, serta kebutuhan layanan jaringannya. Yang ketiga ada tahap implementasi, yaitu di mana saya menerapkan konfigurasi pada perangkat di Cisco Packet Tracer. Setelahnya saya melakukan pengujian untuk mengetahui apakah konektivitasnya dan layanannya yang sudah saya buat berjalan sesuai dengan rancangan. Lalu kemudian tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu untuk melihat hasil pengujian dan memastikan tujuan dari proyek ini berhasil berjalan dan tercapai. Kemudian pada selanjutnya saya menunjukkan topologi jaringan saya. Pada bagian eh, ini terdapat router yang dimana saya menggunakan, pada aslinya workspace itu menggunakan router dari Mikrotik dengan model CCR 2116 12G4S.
Yaitu CCR 2116 adalah versi perangkat routernya, 12G adalah jumlah port pada router, yaitu berjumlah 12 dengan spesifikasi gigabit internet. Router juga terhubung pada eh, modem ONT ISP. Di sini saya menggunakan logo cloud, karena itu adalah ONT dari ISP. Kemudian dari router untuk ke bawahnya adalah untuk distribusinya. Ini saya menggunakan core switch yang dimana dengan koneksi terang. Core switch pada aslinya saya menggunakan Ubiquiti Unify dengan model USW Pro 48 PoE, yaitu semua port, semua ke 48 portnya itu ada power over Ethernetnya. Kemudian dari core switch, kemudian turun ke beberapa akses switch. Jumlah akses switchnya adalah 8. Ada 7, ada ada 7 akses switch semuanya, dan satunya itu adalah eh, dedicated wireless switch, yang dimana switch ini hanya connect khusus untuk akses point. Lalu pada sisi akses point juga, saya ini sebenarnya SSID-nya itu hanya ada satu, yaitu Workspace WiFi. Tapi karena pada Unified Controller yang saya gunakan itu mendukung Private Pre-Shared Key, yang dimana dalam satu SSID bisa menggunakan multiple VLAN, tergantung konfigurasi dari password yang akan dimasukkan. Semisal pada Workspace WiFi, jika saya adalah sebagai tenan yang menggunakan public, maka saya harus memasukkan passwordnya yang Hello Workspace. Kemudian, jika saya adalah staff workspace, saya akan connect ke workspace WiFi juga, tapi dengan password yang berbeda, saya akan mendapatkan VLAN yang berbeda, yaitu khusus VLAN Office, yang dimana ini khusus untuk staff karyawan seperti saya. Lalu kemudian ada eh, SSID IoT. SSID IoT ini saya bagi menjadi dua dua dual band, yang dimana pada aslinya workspace WiFi ini hanya berjalan pada single band, yaitu 5 GHz. Tapi khusus untuk IoT, saya menggunakan 2,4 GHz saja, karena beberapa device atau perangkat dari tenan seperti printer dan CCTV ada juga yang support 5 GHz. Kemudian saya konekkan ke workspace WiFi dengan password khusus IoT, maka akan mendapatkan VLAN IoT. Lalu kemudian pada sisa akses switch-nya itu adalah ini terdistribusikan ke seluruh private office, yang dimana ruang kerja khusus beberapa perusahaan yang tidak terbagi. Total ada 63 ruang kerja di sini, maka dari total 8 switch termasuk core dan access switch itu terbagi ke 63 ruangan dengan VLAN berbeda-beda tergantung dari ruangannya. Kemudian untuk beberapa perangkat lain seperti ada DVR CCTV di sini berfungsi sebagai server, dari CCTV analog. Kemudian di sini juga ada printer, yang dimana ini adalah public printer sebagai layanan workspace menyediakan printer, yang dimana printer ini juga termasuk IoT karena dapat di-assign dengan IP, baik di HCP ataupun static. Lalu ada payback server, yang dimana workspace juga menyediakan fasilitas telepon telepon ke masing-masing ruangan tenan. Juga ada IP phone di sini sebagai perangkat teleponnya. Semua perangkat tersebut
kemudian ditempatkan pada VLAN sesuai dengan fungsi masing-masingnya. Nah, untuk DVR, public printer, itu ada di VLAN manajemen yang dimana VLAN utamanya itu adalah di segmen 10.12.11 dengan subnet mask 255, 255, 2550. Jadi per 24. Kemudian untuk playback server itu ada di segmen 10.14.1.1 yang dimana itu VLAN khusus untuk eh, VLAN VoIP atau Voice over Internet Protocol. Jadi baik playback server dan juga perangkat teleponnya itu ada di segmen 10.14.1. Sekian. Kemudian selanjutnya, nah ini yang saya jelaskan tadi, pada VLAN manajemen itu ada di segmen 10.12.1.0, yaitu ini adalah manajemen perangkat jaringan seperti semua akses switch termasuk yang managed switch dan juga core switch. Kemudian ada public printer tadi, yang dimana itu termasuk ke device management workspace. Lalu ada DVR juga, DVR CCTV, yang dimana itu juga masuk ke manajemen workspace. Kemudian ada VLAN 3. VLAN 3 itu ada di segmen 10.13.1.0 per 24. Yang dimana itu adalah IP atau VLAN khusus untuk dialokasikan hanya untuk staff workspace seperti bagian front desk, manager, marketing, dan juga saya sebagai IT-nya. Kemudian pada VLAN 4 itu VLAN Voice over Internet Protocol atau VoIP berada di 10.14.1.0 per 24, yang dimana itu seluruh perangkat VoIP atau IP phone mendapatkan VLAN dari DHCP VLAN 4. Dan kemudian adalah ini VLAN 5 atau VLAN hotspot dengan segmen 192.168.0.0 per 22, yang dimana ini khusus untuk tenan yang menyewakan yang menyewa di workspace, baik baik mempunyai ruangan ataupun coworking yang hanya datang sekali. Kemudian ada VLAN IoT dengan segmen 10.17. Jadi beberapa tenan di sini diperbolehkan membawa perangkat IoT-nya mereka seperti CCTV dan juga printer. Kemudian saya bantu untuk menyambungkan ke jaringan workspace agar mereka dapat berkomunikasi dan menggunakan perangkatnya sesuai fungsinya seperti printer ataupun CCTV. Lalu kemudian ada VLAN 201 sampai 228. Pada realitanya workspace ini menggunakan VLAN 201 sampai 266. Tapi karena terlalu banyak saya kurangi saja sampai 228 tenan office, yang dimana VLAN ini digunakan ketika eh, device atau perangkat tenan seperti komputer, personal desktop ya, komputer tower ataupun laptop dan juga printer koneksinya menggunakan kabel yang dimana setiap ruangan itu ada port internet menyesuaikan dengan kapasitas packs-nya. Jadi jika ada 6 packs maka ada 6 port data. Jadi VLAN VLAN tenan office dengan subnet ataupun segmen 10.15 ini bisa didapatkan ketika tenan menyambungkan ke port atau faceplate yang ada di ruangannya mereka. Lalu kemudian implementasinya ada beberapa konfigurasinya. Yang pertama ada konfigurasi router on stick, yang dimana router menggunakan beberapa sub interface untuk menangani masing-masing VLAN. Kemudian pada switch-nya saya terapkan konfigurasi VLAN dan trunking. Jadi beberapa VLAN dapat melewati satu jalur terang. Lalu kemudian ada DHCP server, yang dimana IP address diberikan secara otomatis kepada perangkat
yang terkoneksi menggunakan DHCP, tergantung dari settingan perangkatnya. Karena ada beberapa perangkat atau device yang bisa eh, konfigurasi jaringannya itu statik ataupun dynamic. Lalu untuk jaringan wireless, saya tadi menggunakan 3 access point ya. Kenapa? Karena agar dapat memisahkan VLAN-nya. Padahal seperti yang saya bilang tadi, SSID-nya mungkin hanya satu, tapi ketika klien atau user connect dengan password yang tertentu, maka akan mendapatkan VLAN yang spesifik sesuai konfigurasi yang saya buat di workspace pada realitanya. Ada VLAN Office, hotspot, dan IoT. Untuk layanan VoIP, ya seperti yang saya bilang juga tadi, menggunakan payback server dan IP phone. Kemudian pada public printer dan CCTV DVR ditempatkan pada jaringan manajemen yang dimana mendapatkan IP 10.12.1.x. Lalu pada hasil pengujian ini semuanya saya sudah jalankan dan ini berhasil. Tapi tetap nanti akan saya praktikkan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu kemudian di pembahasan dari hasilnya, implementasi dan pengujiannya, penerapan VLAN itu membuat jaringan menjadi lebih terstruktur karena setiap fungsi memiliki segmen jaringannya masing-masing. Router on stick juga memungkinkan komunikasi antar VLAN menggunakan satu interface fisik router dengan beberapa sub interface. Jadi nggak perlu eh, beda port, beda VLAN karena satu port bisa mewakili VLAN, bisa membawa semua VLAN. Kemudian DHCP juga membantu mengurangi konfigurasi IP secara manual pada perangkat pengguna yang dimana ketika klien terkoneksi ke misalkan klien connect ke faceplate yang ada di ruangannya, jika mencolok tidak perlu tidak perlu mengkonfigurasikan IP-nya untuk agar dapat terkoneksi dengan internet karena itu sudah DHCP, sudah otomatis dapat langsung dari router. Sedangkan access point itu digunakan untuk menyediakan konektivitas pada jaringan Office, hotspot, dan IoT. Layanan tambahan juga kayak seperti PBX, printer, dan CCTV juga berhasil diintegrasikan ke dalam topologi. Namun kekurangannya karena proyek ini menggunakan Cisco Packet Tracer, implementasi yang saya buat tetap merupakan bentuknya simulasi dan tidak seluruh fitur pada perangkat jaringan yang aslinya dalam realitanya dapat direpresentasikan dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian selanjutnya pembahasan kesimpulan dan rekomendasi. Menurut saya kesimpulannya perancangan dan implementasi jaringan mini workspace ini yang menggunakan Cisco Packet Tracer itu berhasil dilakukan. Penerapan VLAN-nya berhasil digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan atau pemisahan. DHCP juga berhasil digunakan eh, untuk distribusi IP address-nya secara otomatis. Dan router on stick berhasil digunakan untuk komunikasi antar VLAN. Jadi bisa saling komunikasi seperti ping. Juga selain itu, layanan wireless, WiFi, public printer, dan CCTV DVR juga berhasil diintegrasikan ke dalam simulasi. Untuk pengembangan selanjutnya, jaringan dapat saya tingkatkan dengan penerapan fitur keamanan seperti firewall rule, eh, autentikasi pengguna, serta memonitoring jaringan. Ya, demikian presentasi Capsule Project saya. Saya akan menampilkan eh, tampilan Cisco Packet Tracer saya.
Ya, ini kondisi sudah mendapatkan lampu trip hijau, ada core switch konfigurasinya akan saya tampilkan. Oh maaf, saya akan menampilkan router dulu. Ya, yang pertama ini ada IP, ada DHCP poolnya masing-masing. Saya set dimulai start dari 10.13.11. Kemudian ada pool punya WiFi, lalu ada hotspot di sini. Sebelumnya saya menambahkan Apple namun tidak saya masukkan karena ini adalah konfigurasi workspace yang dulu. Kemudian ini ada pool IoT. Nah, dari sini ada A1, B1, C1, ini adalah eh, bentuk representasi dari masing-masing ruangan yang ada di workspace. Nah, maka ini sampai VLAN 228. Ini IP DHCP-nya. Kemudian ini adalah protokol.on key-nya. Ya, ini adalah VLAN-nya dalam satu interface. Ada beberapa sub interface. Kemudian untuk core switch dan switch lain sebenarnya hampir sama konfigurasinya. Karena eh, line-nya itu berupa trunk yang dimana semua VLAN dapat berkomunikasi atau seamless ya. Kemudian di sini saya akan mengecek eh, laptop atau perangkat yang saya anggap sebagai ini adalah tenan yang menggunakan WiFi. Berarti dia berada di luar ruangan atau sedang berada di ruangan tapi tidak terkoneksi dengan VLAN ruangannya. Yang dimana itu hanya aktif jika tenan mengkoneksikan perangkatnya melalui port yang ada di faceplate ruangannya. Saya akan menampilkan eh, detail IP-nya. Ya, di sini tenan ini mendapatkan IP 192.168.0.11 dengan gateway dan DNS sama. Lalu karena di sini saya tidak memasang firewall ya, saya cobakan ping ke eh, gateway router utama. Kemudian berhasil. Tapi jika pada realitanya ini tidak akan bisa karena saya blok agar tenant tidak dapat mengakses VLAN VLAN manajemen, yang dimana itu akan membahayakan. Di sini saya juga akan mengetes gateway-nya VLAN Office dan berhasil. Tapi pada kenyataannya tidak akan berhasil ya karena saya menggunakan firewall rule yang memblok akses VLAN hotspot ke VLAN Office. Begitupun seterusnya. Ya, ini VLAN Office ya dengan IP yang didapatkan dari DHCP-nya itu 10.13.151.
Ini pun tetap bisa ngeping ke perangkat lain. Misalkan saya ping ke 192.168.011 yaitu perangkat yang tadi. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Dengan latensi sekitar 40 secondan, 40 milisecond maksud saya. Dan kemudian ini adalah perangkat IoT milik tenan. Saya simulasikan ke dalam Cisco Packet Tracer di sini. Di sini saya anggap ini adalah CCTV dan ini adalah printer yang dibawa oleh tenan untuk kebutuhan pribadinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.